मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। मैं उसे अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता। अपने कान की सोने की बालियां बेचकर मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे। Cerita dimulai di sebuah desa terpencil. Kisah dibuka dengan sebuah surat yang diperuntukkan kepada kantor urusan sipil industri skala kecil dari seorang pria yang bernama Bilas Pardesi alias Bilu. Seorang pria dari sebuah desa kecil, desa yang bernama Desa Budbuda. Ia memberikan keluh kesahnya tentang usaha salon yang dimilikinya, yang teramat sangat menyedihkan, di mana peralatan yang dia miliki pun gak layak untuk digunakan. Dengan sebuah kursi rewat, hal itu akan mengakibatkan pelanggannya cedera. Dan gunting yang bahkan tidak dapat memotong kertas sekalipun. Bahkan sebuah sisir yang dimilikinya terlihat seperti gigi nenek-nenek. Dalam surat tersebut dia bermaksud meminta pinjaman modal untuk usahanya tersebut. Di surat tersebut dia juga mengatakan kenapa dirinya tidak langsung masuk ke dalam kantor. Malahan Bilu si penulis surat berada di luar kantor tersebut, dan dia juga berkata dalam surat itu kenapa dirinya tidak masuk karena Bilu takut bila kepala kantor tersebut mengutamakan orang yang memberikan suap. Dan dia juga berkata jika kepala kantor itu tidak menerima suap menyuap, maka dia dapat memanggil Bilu yang sedang berada di luar. Setelah membaca surat dari Bilu, kemudian petugas kantor menyuruhnya untuk masuk. Ketika dirinya masuk, surat yang ditulis olehnya membuat si pegawai kantor tersebut tersinggung akan kata-kata yang menerima suap. Akibatnya dia tidak mendapatkan sepeser pun, dan scene pembuka yang manis. Selain memiliki usaha barber, dia juga memiliki dua orang anak yang bernama Gunja dan Rona, yang sedang belajar dengan keadaan gelap. Hal itu disebabkan oleh petugas listrik karena mereka belum menerima uang tagihan dari Bilu. Bilu menanyakan kepada kedua anaknya akan keberadaan ibunya, dan inilah istrinya Bilu. Ia bernama Bindia. Dia datang menanyakan tentang pelanggan pada salon barbernya kepada Bilu, namun putrinya mengingatkan kepada ibunya untuk bicara hal lain. Istrinya mengatakan jika kepala sekolah kedua anaknya memanggil Bilu untuk datang ke sekolah dan menemuinya. Keesokan paginya Bilu pun datang untuk menemui kepala sekolah tersebut, dan ternyata guys, selain belum membayar tagihan listrik, Bilu juga belum membayar iuran sekolah kedua anaknya. Kepala sekolah pun mengingatkan kepada Bilu jika dirinya sudah memberikan kelonggaran waktu kepadanya, namun sekolah tersebut belum juga mendapatkan bayarannya. Jika dirinya tidak dapat membayar iuran kedua anaknya, maka sekolah tersebut akan mengeluarkan anak Bilu dari sekolahnya. Bilu pun meminta bantuan kepada kepala sekolah itu jika dirinya akan mengeluarkan anaknya dari sekolah, maka dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, biaya sekolah tidak akan dibayarkan karena dirinya tidak memiliki uang. Dan yang kedua, anaknya dapat kehilangan pendidikannya. Lalu Bilu bertanya, dapatkah dia menghentikan salah satu di antaranya? Mendengar hal itu, kepala sekolah tersebut pun terkejut. Bilu menjelaskan jika dirinya tidak memiliki uang, bahkan dia berusaha untuk menjual kambingnya, namun istrinya pasti akan marah. Kepala sekolah itu berkata kepada Bilu untuk dia meminta pada kambing itu untuk mengajari kedua anaknya. Mendengar itu, Bilu menjawab perkataan kepala sekolah tersebut dengan meminta kepala sekolah itu untuk mengajari kambing Bilu agar kambing tersebut dapat mengajari anak-anaknya. Tentunya hal itu membuat kepala sekolah marah dan mengusir dirinya. Oke, lanjut guys. Bilu langsung pergi dari sekolah anaknya. Dia menunggu Gunja dan Ronka untuk pulang bersama. Lalu scene berpindah ke pemandangan pusat perdagangan Desa Budbuda. Di sana Bilu menempati sebuah bangunan untuk menjalankan bisnis pangkas rambutnya. Dulunya usahanya sangat lancar. Namun ketika salon madan buka di seberang tokonya, semua pelanggannya pindah ke sana. Pelayanan yang diberikan Bilu dianggap kuno oleh mereka. Bahkan pemilik salon madan itu suka mengejeknya, dan Bilu dengan kesabarannya tidak memperdulikan hal itu. Kemudian guys, Bilu merasakan kursi cukurnya harus segera diganti. Dia mendatangi toko kayu. Di sana ia bertemu dengan Damchan yang menawarinya pinjaman berbunga, dan bunganya cukup besar. Bilu pun menolaknya karena dia tahu pasti kehidupannya akan berantakan jika berurusan dengan orang tersebut. Scene berpindah, diperlihatkan superstar tampan dan rupawan bernama Shahir Khan. Yang sedang bersama timnya untuk merilis film terbarunya. Dengan kepintaran dan dedikasinya yang mumpuni, menyempurnakan ide cerita pada filmnya agar lebih menarik untuk ditonton. Setelah ide lanjutan, film itu dapat dirilis. Mereka beranjak pergi dari ruangan tersebut. Ketika di luar, banyak sekali petugas keamanan karena Shahir Khan adalah seorang bintang film terkenal. Bagi para penggemarnya mungkin sangat mustahil untuk mendapatkan foto selfie berdua dengannya. Lalu ketika dia sampai di mobil, Shahir Khan dan produsernya setuju akan melakukan syuting lanjutan di Desa Budbuda. Desa yang menurut mereka penuh akan keindahan. Di tempat lain dalam perjalanan pulang, Bindia melewati sungai yang biasa dipakai warga untuk mencuci, mandi, dan mencuci pakaian. Bahkan beol juga mungkin di sana.
Saat melalui wanita setengah baya menegurnya, dia meminta pertukaran susu kambing atas gandum yang ia pinjam beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, dia berjanji akan memberinya sekitar 1 minggu lagi. Di sisi lain, Billy yang sedang melakukan pekerjaannya, seketika seorang pria sangat menyukai puisi datang ke tempatnya. Dia menceritakan pengalamannya sehabis membaca puisi di acara penganugerahan yang dibuat oleh pemerintah. Gak lama kemudian, Damchan lewat di depan toko Bilu dan dia melihat promosi yang dibuatnya. Damchan pun tertarik untuk mencukur rambutnya karena potongan harga yang dikasih Bilu sangatlah murah. Namun rencana itu gagal akibat kursi Bilu yang dipatahkan olehnya yang duduk sembarangan. Dia yang sedang kesakitan dibawa oleh pegawainya ke rumah sakit termurah. Di tempat berbeda terlihat kru film Shahir Khan mengatur persiapan konsumsi sesuai rencana yang mereka mendatangi pasar Budbuda dan mengabarkan kepada para pedagang sekitar 20-25 hari ke depan seluruh bahan pangan dikirim ke mereka semua karena keperluan syuting. Selanjutnya Shahir Khan pun datang ke desa itu terbang menggunakan helikopter. Warga desa juga berkumpul menyambut kehadirannya. Lalu dari kejauhan, mobil berwarna hitam sudah menunggunya untuk melanjutkan perjalanan menuju penginapannya. Setibanya di sana, Shahir Khan disambut oleh kepolisian India dan produsernya. Bahkan Cobb mengalungkan bunga kepadanya dan mengantarkannya ke kamar spesial yang sudah disiapkan oleh karyawannya. Di sisi lain guys, Bilu sedang merasakan demam di badannya sejak 3 hari yang lalu. Pekerjaannya pun gak ada yang menggantikannya, dengan begitu penghasilannya pun menjadi hilang. Bebannya semakin berat karena kepala sekolah juga hanya memberikan waktu 1 minggu lagi untuk melunasi biaya sekolah anaknya. Lalu guys, dari kejauhan anak-anaknya berlarian seperti warga lainnya. Mereka senang dengan adanya syuting film dengan aktor Shahir Khan di desanya. Yang lebih menggembirakan lagi, mereka tahu kalau Shahir Khan adalah teman dari ayahnya. Maka dari itu mereka memaksa ayahnya berjanji untuk mengajaknya bertemu dengan Shahir Khan. Kemudian menjelang tidur, Gunja dan Ronka membicarakan kehidupan Shahir Khan yang sangat berbeda dengan kehidupan mereka. Ayahnya gak tahan mendengarnya dan dia pun mulai kesal dan menyuruh mereka untuk segera tidur. Setelah itu, Bindia yang khawatir dengan anak-anaknya mencoba mengajak suaminya berbicara. Sebagai seorang suami, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia dan Shahir memang pernah berteman, namun mereka sudah lama tidak bertemu. Shahir dengan popularitasnya akan lupa siapa temannya itu. Apalagi keadaan dia yang miskin, Shahir pasti mengira dia akan meminta bantuannya. Lalu guys, terlalu sulit bagi seorang ayah untuk menjelaskan alasan itu kepada anak-anaknya. Maka keputusannya dia akan menghindari pembicaraan tentang Shahir sampai syuting film itu berakhir. Namun sayangnya guys, informasi tentang pertemanannya dengan Shahir sudah menjadi perbincangan desanya. Hingga saat hari pertama syuting film, warga bersama-sama pergi ke lokasi. Gak hanya mereka nih, Gunja dan Ronka juga ingin melihat syuting tersebut. Akan tetapi guys, Bilu tetap dengan keputusannya. Dia mencari-cari alasan agar anaknya tidak terus-terusan merengek mengajaknya pergi untuk bertemu dengan Shahir. Kehebohan warga akan idolanya Shahir Khan terjadi di mana-mana, termasuk di warung-warung kopi juga menjadi perbincangan yang sangat hangat. Mereka berusaha menebak isi kehidupan Shahir Khan atau berusaha menjadi Shahir Khan dengan menirukan gayanya. Sementara itu, di lokasi syuting, Damchan datang bersama pengawalnya. Dia memiliki keinginan untuk mengundang Shahir Khan makan malam di rumahnya. Namun mimpi buruk akan menimpanya karena Shahir bukanlah orang yang mudah untuk ditemui. Di tempat lain guys, Bilu dan Bintia sedang merapikan kayu bakar di rumahnya. Mereka kedatangan tamu perwakilan sekolah anaknya. Kepala sekolah menyampaikan informasi bahwa komite sekolah memutuskan untuk menanggung biaya sekolah Gunja dan Ronka sampai kelas 1, tapi dengan satu syarat. Bilu harus bisa mengajak Shahir untuk memberi sambutan di acara ulang tahun sekolahnya nanti. Bilu yang sedang bersembunyi karena takut menemui mereka segera keluar untuk menolak permintaannya. Berbeda dengan Bindia, dia malah menerima tawaran itu karena baginya itu adalah satu-satunya kesempatan emas bagi anak-anaknya untuk bisa bersekolah dengan baik. Bilu yang bingung harus berkata apa, akhirnya dengan terpaksa dia juga harus menyetujui tawaran itu. Kemudian scene beralih dengan sebuah bis yang berhenti dan menurunkan Bilu yang ada di dalamnya. Hari itu ia ingin tetap bekerja membuka usaha pangkasnya seperti biasa. Dia pun keanehan mendapati orang-orang berkumpul di depan tokonya. Ketika pria yang suka berpuisi melihatnya, seketika dia pun dikejar-kejar oleh warga yang sudah lama menanti kehadirannya. Bilu mengira dirinya sedang ditagih hutang, namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka mengejar Bilu karena hubungan pertemanannya dengan Shahir Khan diagung-agungkan. Dan kehormatan Bilu pun mulai terangkat. Di sisi lain guys, Bindia yang sedang mandi di sungai mulai berbicara berlebihan. Dia tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, tetapi dia berani mengatakan yang nantinya akan menjadi beban bagi suaminya. Lalu scene berganti dengan tawa lepas Gunja dan Ronka yang baru pulang dari sekolahnya. Di perjalanan mereka melihat ayahnya sedang mengendarai sepeda dengan wajah penuh kekecewaan. Ayahnya mengetahui yang menyebarkan berita bahwa dia pernah berteman dengan Shahir Khan adalah anak-anaknya. Hal itu membuat hidupnya yang kini tak lagi tenang.
Setelahnya guys, Bilu melanjutkan perjalanannya menuju sekolah anak-anak mereka. Dia ikut dalam rapat persiapan acara ulang tahun sekolah anak-anaknya. Sesuai persetujuannya, dia meminta untuk membawa Syahirkan dalam acara itu memberikan jawaban bohong kalau Syahirkan menolak undangannya. Akan tetapi Tuan Dubai menekannya dan memintanya berjanji pada mereka untuk mengajak Syahirkan dalam acaranya. Dan akhirnya mau tidak mau dia harus menyanggupinya. Lanjut cerita, perbincangan tentang Syahirkan juga terjadi di antara Bilu dan istrinya. Sambil membuatkan teh tanpa susu kambing kesukaannya, Bindia mengungkap isi hatinya. Dia tidak ingin mengatakan kalau Syahirkan tidak akan datang ke acara itu karena berita pertemanan mereka. Dia merasa banyak perubahan dari hidupnya. Dia juga sudah tidak lagi diremehkan dan diabaikan. Menurutnya ini adalah kebahagiaan dalam hidupnya saat penderitaan selalu melekat di sehari-harinya. Lalu Bilu mengatakan semua orang menjadi gila termasuk anak dan istrinya sejak Syahirkan datang ke desanya. Baginya pertemanan itu sudah berlalu dan Syahirkan tidak mungkin mengingatnya. Mendengar itu, Bindia menantang suaminya. Dia meminta untuk mencari jawaban atas asumsinya. Apakah Syahir benar melupakannya atau dia adalah teman yang baik? Kemudian guys, di pagi yang cerah Bilu segera mengayuh sepedanya. Langkah pertama yang dia pilih adalah mencoba menelepon Syahirkan melalui telepon umum di dekat tokonya. Teleponnya pun diangkat, tapi bukan Syahirkan yang berbicara di sana. Perbincangan telepon itu pun berakhir dengan ancaman jika dia menelpon kembali. Setelah itu scene berpindah pada mobil jeep milik Damchan yang membawa kursi putar untuk Bilu. Tidak hanya itu guys, semua kelengkapan fasilitas untuk usaha potong rambutnya diberikan gratis olehnya. Tetapi pesan darinya sangat memberatkan Bilu. Dia meminta kepadanya untuk mengundang Syahirkan makan malam di rumahnya. Tentu saja Bilu ingin dia mengambil kembali barang itu semua. Menurutnya permintaan itu mustahil untuk diwujudkannya. Namun Damchan tidak peduli apapun alasannya. Yang terpenting untuknya adalah makan malam dengan Syahirkan kapanpun waktunya. Paman penjaga warung yang peduli padanya memberikan nasihat dan arahan untuknya. Menurutnya Bilu tak perlu memikirkan itu. Mungkin berita itu tidak benar, tapi yang terpenting bukan dia yang berbohong atas berita tersebut. Selanjutnya karyawan salon Madan memperlihatkan semua orang yang datang ke salon Bilu. Warga di sana sekarang lebih banyak yang potong rambut di salon Bilu. Mereka membicarakan mengapa Damchan menjadi dermawan kepada Bilu belakangan ini. Lambat laun usaha Bilu pun semakin berkembang. Dia selalu membawa buah tangan ketika pulang ke rumah. Hal tersebut membuat Bindia semakin jatuh hati padanya. Senyumnya pun tak pernah hilang dari wajahnya. Hatinya sedang berbunga-bunga hingga Syahirkan masuk juga ke dalam mimpi tidurnya. Sampai Bindia pun jatuh dari tempat tidurnya. Bilu yang terkejut merasa kesal karena sehari-hari dia sudah diganggu oleh banyak orang termasuk istrinya sendiri. Kemudian mereka pun berbincang sebentar membicarakan mimpi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Dia selalu banyak berjanji kepada tetangganya, akan tetapi Bindia menemukan ide lain. Informasi dari Bibi Mira mengatakan kalau kru film membutuhkan beberapa warga desa untuk membantu syuting film mereka. Dan itulah kesempatan untuknya bertemu dengan Syahirkan. Lalu guys, keesokan harinya Bilu sudah berada di tempat pendaftaran. Ketika masuk ke dalam area syuting, dia sempat melihat Syahirkan. Bahkan saat kau melakukan aktingnya dan Bilu yang naik komedi putar di belakangnya. Dia mencoba menarik perhatian Syahirkan, akan tetapi guys, Syahirkan tidak pernah melihatnya. Setelahnya, Bilu terus berusaha menarik perhatian Syahirkan. Sampai dia pun terjatuh dari batang pohon yang patah. Hal itu membuat Bilu dirawat oleh Bindia dengan sepenuh hati. Dia sampai kehabisan akal gimana caranya agar bisa bertemu dengan Syahirkan. Apakah dia harus menggantung dirinya dulu supaya Syahirkan bisa tahu keberadaannya? Lanjut cerita guys. Saat Damchan memberikan peringatan kepada Bilu, setiap hari Damchan menyiapkan makanan spesial untuk menyambut kedatangan Syahirkan. Uangnya sudah habis banyak, sekarang dia mulai kesal kepada Bilu. Dia meminta kepada pengawalnya untuk membawa Bilu ke tempat syuting. Sementara itu kepala sekolah dan guru lainnya mendapatkan izin untuk bertemu dengan Syahirkan. Setelah Syahirkan selesai melaksanakan acara makan bersama anak yatim, dia menemui kepala sekolah dan yang lainnya. Mereka berbincang banyak hal, tetapi Tuan Dubai membuat kesal dirinya. Tuan Dubai sempat menyinggung permasalahan pribadi dirinya. Namun kepala sekolah pun meminta maaf atas perkataan Tuan Dubai dan memohon kepadanya agar dia mau datang ke acara sekolah tersebut. Dan akhirnya guys, dia memutuskan akan datang ke acara itu. Tapi dengan syarat, Tuan Dubai tidak ada dalam acara tersebut. Di sisi lain, Damchan dan pengawalnya memaksa masuk ke area syuting yang mengakibatkan bentrokan antara warga dengan polisi. Mereka yang menjadi provokator keributan itu ditangkap oleh polisi. Polisi mempertanyakan apakah mereka sudah membuat janji dengan Syahirkan. Damchan membantahnya, dia memang belum membuat janji, akan tetapi dia ke sana bersama sahabatnya. Kemudian polisi tersebut menanyakan, adakah bukti kuat yang mengatakan bahwa Bilu memang pernah memiliki hubungan pertemanan dengan Syahirkan? Damchan dan yang lainnya baru menyadari bahwa berita itu belumlah benar.
Mereka juga akan membuat laporan agar Bilu segera ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Selanjutnya Damchan yang sudah bebas dari tahanan segera pergi dan menuju toko Bilu. Barang-barang yang sudah dikasih dan uang yang berada di kotak diambil semua olehnya. Dia juga akan menghitung biaya barang yang sudah dipakai, lalu menjumlahkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Setelah itu guys, paman penjaga warung menghampirinya. Dia mencoba menenangkan Bilu, memintanya segera pulang dan beristirahat. Tetapi masalah baru kembali hadir. Polisi pun datang dan menangkapnya atas kasus yang dilaporkan oleh warga. Kemudian scene beralih pada Bindia yang menanti suaminya pulang. Masalah keluarganya sekarang menjadi lebih besar. Lalu dari kejauhan bajai Baksit dia berhenti di ujung gerbang rumahnya. Di dalam bajai itu Bilu dan paman penjaga warung sedang melakukan perbincangan. Lagi-lagi perkataan paman itu menenangkan hati Bilu. Setelahnya guys, Bindia yang sedang menanti kedatangannya hanya bisa menatapnya. Saat Bilu berjalan ke dalam rumahnya, kehidupan mereka sekarang menjadi normal seperti biasanya. Keesokan harinya Bilu segera mencari bangku dan peralatan yang sudah dibuang waktu itu oleh pengawal Damchan. Tetangganya sekarang mulai merendahkannya. Siapapun yang mengenalnya akan menyindirnya dan berbisik gosip tentangnya. Lanjut guys, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Lalu kepala sekolah mengecek semua persiapan agar acara berjalan dengan lancar. Rencananya Syahirkan akan datang pada pukul 5:30. Di tempat lain Gunja dan Ronka sudah tidak sabar untuk menghadiri acara tersebut. Mereka berpakaian serapi mungkin. Gak ingin ketinggalan anak-anaknya, Bindia juga meminta izin kepada Bilu untuk pergi ke acara tersebut. Namun sebagai seorang suami, Bilu yang bertanggung jawab terhadap istrinya akhirnya ikut menemani melihat acara tersebut. Semua orang berkumpul di acara itu. Mereka sangat bersemangat ingin melihat Syahirkan secara langsung. Sama seperti Damchan yang mencoba ide anehnya. Ingin sekali memberikan sambutan dan duduk di samping Syahirkan. Tapi sayangnya panitia itu nggak mengizinkannya dan malah mengejeknya. Tuan Dubai juga tak mau kalah. Dia memilih tugas akan memberikan kalung bunga kepada Syahirkan. Namun selain persyaratan yang diminta Syahirkan kalau dia nggak mau ketemu dengan Tuan Dubai dalam acara tersebut. Akhirnya guys, panitia lain memiliki ide untuk menjebak Tuan Dubai dan mengurungnya di dalam kelas. Kemudian gak lama berselang, Syahirkan dengan pengawalnya yang ketat tiba di sekolah. Selanjutnya acara pun dibuka oleh sambutan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Bersama dengan itu, Bindia dan Bilu juga baru sampai di sekolah anaknya. Setelah kepala sekolah memberikan sambutan, giliran Syahirkan yang memberikan pidatonya. Dia memulainya dengan meminta maaf jika mereka menyukai dirinya dan gak bisa melihat syuting dari jarak dekat. Karena pemerintah memberikan pengamanan ekstra kepadanya. Kemudian dia menceritakan pengalamannya saat masih kecil dulu. Menurutnya masa yang paling indah dan terbaik dalam hidupnya adalah waktu dirinya masih anak-anak. Karena ketika dia dan teman-temannya beranjak dewasa dan mulai mengalami berbagai macam ujian, di saat itulah mereka merindukan saat mereka masih kecil dulu. Kemudian mata Syahir pun mulai berkaca-kaca, melanjutkan cerita masa lalunya. Dulu dia adalah orang yang sangat miskin. Namun setiap anak pasti memiliki teman yang sangat mengesankan untuknya. Teman yang sangat memahami dan membantu dirinya melepas dari kesulitan. Tentunya dia juga memiliki teman yang seperti itu, yang mendampinginya dan mendukungnya. Baginya itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan ia menyebutkan bahwa temannya bernama Bilu. Bilu. Warga yang mendengarnya sangat terkejut. Begitu juga dengan Bindia dan Bilu. Karena dengan itu berita tentang pertemanan mereka terbukti benar adanya. Lalu Syahirkan melanjutkan ceritanya. Setiap istirahat di sekolah, anak-anak yang lain pasti membawa bekal makanan. Sedangkan dia hanya bisa meminum air yang dibawanya. Tetapi Bilu selalu membagi bekal makanannya untuk dimakan bersama-sama. Kemudian karena tidak memiliki uang, Bilu juga suka memotong rambutnya yang sudah panjang saat ayahnya sedang tidak ada di salon milik keluarganya. Bahkan saat dia sedang bersedih karena teringat almarhum ibunya, dia rela mencuri uang ayahnya untuk mengajaknya menonton film. Lalu sepulang dari sana, Bilu memintanya menirukan peran dalam film yang sudah mereka tonton. Dengan cara itulah Bilu melatih akting aktor dalam dirinya. Pernah juga suatu hari Bilu menjual anting emasnya untuk dibelikan tiket saat dirinya ingin pergi ke Mumbai. Dengan modal tiket tersebut dan waktu yang sangat cepat, sekarang menjadikan seorang Syahirkan bintang film yang sangat terkenal. Dia meneruskan ceritanya dengan air mata yang tak tertahankan saat dirinya kembali ke desa. Teman-temannya mengatakan kalau Bilu sedang jatuh cinta kepada seorang gadis yang di bawah kastanya. Namun penduduk desa tidak menyukainya, akhirnya mereka nekat melarikan diri dari desa tersebut. Lalu guys, kejujuran juga diungkapkan olehnya, bahwa popularitas dan kekayaan yang didapatnya adalah karena bantuan dari Bilu. Setiap jutaan orang yang berteriak menyebut namanya, namun hanya suara Bilu yang dinantikan oleh Syahirkan. Setelah itu, Bilu yang mendengar perkataan dari Syahirkan membuatnya bersedih dan ia pun pergi.
Lanjut cerita guys, Bilu gak pernah cerita apapun kepada istrinya tentang pengalaman dan pertemuannya dengan Syahir Khan. Bahkan dia juga terkejut kalau Syahir Khan masih mengingat semua yang pernah terjadi di antara mereka. Akhirnya kebahagiaan terasa untuknya saat mengetahui Syahir Khan masih merindukannya. Gak lama berselang, Gunja dan Ronka juga sudah pulang dari acara itu. Mereka pun menangis karena merasakan kebahagiaan yang sama. Akan tetapi mereka juga menyadari kesalahan besar yang sudah mereka perbuat. Ketika itu Bilu yang sedang menenangkan anaknya, dia pun dikejutkan oleh kedatangan Syahir Khan di rumahnya. Keduanya saling menatap dan mengungkapkan apa yang dipikirkan mereka. Bilu pun meminta maaf karena dia menganggap Syahir Khan akan melupakan segalanya saat kekayaan sudah dimilikinya. Saat Bilu meninggalkan desanya dan mulai di tempat yang baru, tanggung jawab dan masalah yang dihadapinya semakin besar. Hingga dia kehilangan harapan bisa bertemu kembali dengan Syahir. Dia berpikir waktu itu dirinya masih dalam kesulitan yang besar dan malu jika bertemu dengan Syahir dalam keadaan yang masih seperti itu. Syahir yang memahami sahabatnya itu memaafkan pikiran negatif tentangnya dan melepaskan kerinduan dengan pelukan hangat. Selanjutnya guys, Syahir Khan mengatakan rencananya dia ingin mengajak Bilu untuk ikut pergi bersama dan meminta Bilu untuk menetap di sana agar mereka bisa menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya. Dengan begitu Syahir Khan pun berpamitan pulang dan ditemani oleh Bilu dan keluarganya. Film pun tamat.